Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Kisha Alfira Wahyudi. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan konsultasi mengenai masalah-masalah yang sering terjadi pada mahasiswa-mahasiswa pada pembelajaran daring di era pandemi pada saat ini. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya mempersilahkan Saudara Dianta untuk memperkenalkan dirinya lebih spesifik lagi dan dapat memberitahu apa yang menjadi masalahnya selama pembelajaran daring ini. Nah, untuk Dianta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dianta Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing tentang masalah yang sedang saya hadapi dalam masa pembelajaran daring di masa pandemi ini. Jadi begini Kak, pada pembelajaran itu biasanya saya sering sekali kurang mengerti tentang materi yang diajarkan oleh dosen. Tetapi pada saat sesi tanya jawab, saya seringkali minder dan insecure dengan pertanyaan yang ingin saya ajukan, dan membuat saya tidak jadi bertanya dan tidak memahami materi yang telah dijelaskan oleh dosen tersebut. Apakah Kakak punya solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini? Sebelumnya terima kasih. Oke, baik. Menurut saya ini merupakan salah satu pertanyaan yang bagus karena kasus-kasus malu bertanya pada saat pembelajaran itu merupakan hal yang paling banyak terjadi pada mahasiswa. Nah, menurut saya sendiri, eh, tindakan-tindakan atau kasus-kasus malu bertanya ini dapat terjadi karena adanya rasa kurang percaya diri pada diri mahasiswa tersebut. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang rasa percaya diri. Nah, pada sini saya akan share screen ya. Apakah share screen saya nampak? Iya, Kak, terlihat. Oke, baik. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasa percaya diri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami apa sih itu rasa percaya diri dan untuk meningkatkan rasa percaya diri tersebut dengan baik agar dapat mencapai tujuan hidupnya. Dalam konteks yang tadi Saudara Yanta sebutkan, tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang optimal pada saat pembelajaran. Nah, apa sih pengertian dari rasa percaya diri itu sendiri? Nah, menurut Tanway, dalam kamus istilah bimbingan dan konseling, percaya diri sendiri didefinisikan sebagai kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Sedangkan pada orang-orang yang tidak percaya diri, mereka itu kebanyakan memiliki konsep diri yang negatif, kurang percaya pada kemampuannya, dan sering menutup diri sehingga tidak ada keyakinan dari diri sendiri untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya atau apa yang menjadi pertanyaannya pada saat pembelajaran. Kalau begitu, bagaimana sih ciri-ciri orang yang sudah percaya diri? Nah, berikut ini ada 6 ciri-ciri orang yang sudah memiliki rasa percaya diri. Sebenarnya ada banyak karena cakupannya cukup luas, tapi ini merupakan 6 dari yang paling banyak, dari yang paling sering kita lihat. Nah, biasanya orang percaya diri itu dia berani tampil beda. Kemudian, kenapa? Karena dia punya keyakinan yang kuat atas dirinya sendiri gitu. Yang kedua, dia berani menerima tantangan karena dia tahu dia bisa karena dia punya keyakinan. Balik lagi, dia punya keyakinan dan dia tahu kalau dia mampu di bidang tersebut. Kemudian dia ada asertif, di mana asertif itu dia dapat melakukan komunikasi dengan jelas dan tegas, dia mandiri dan dia dapat bereaksi positif pada setiap situasi dan kondisi dalam kehidupannya, baik buruk maupun senang. Kemudian kalau begitu apa sih manfaat dari rasa percaya diri tersebut? Nah, berikut ini ada beberapa manfaat dari percaya diri. Yang pertama, menjadi pribadi yang tahan banting dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Menurut saya ini merupakan salah satu manfaat yang sangat berpengaruh pada mahasiswa karena jujur bagi saya sendiri,
bagi saya yang masih seorang mahasiswa pun, saya masih sering terpengaruh oleh pendapat orang lain, oleh argumen orang lain. Itu membuat saya tidak percaya, karena orang berpendapat, saya menjadi tidak percaya akan, oh benar tidak ya jawaban saya, atau oh benar tidak ya pertanyaan yang akan saya lontarkan. Nah, saat kita percaya diri, kita akan menjadi pribadi yang lebih konsisten, lebih mampu untuk tidak terpengaruh oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Contohnya pada saat keadaan-keadaan yang dimana mereka tidak mengerti tadi, tidak mengerti akan pembelajaran yang disampaikan. Dengan rasa percaya diri, mereka mampu untuk menanyakan apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi konteks yang mereka tidak mengerti. Kemudian yang ketiga, mampu mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Kita dapat kita dapat yakin pada diri sendiri, kita dapat percaya diri jika kita tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Karena itu, sebelum kita percaya diri, kita harus tahu dulu nih kemampuan diri kita apa, kelebihan kita di mana. Nah, dari situ terus kita kembangkan. Nah, kemudian barulah kita saat kita sudah kembangkan, rasa percaya diri itu akan muncul sendirinya, dan saat kita mengerjakan sesuatu, hal itu akan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, dapat memandang semua hal secara optimis tentunya. Kemudian yang kelima, kualitas kepribadian juga akan lebih meningkat dari yang sebelumnya. Yang keenam, mampu mengontrol emosi dengan baik dan hidup akan lebih sistematis. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya membangun rasa percaya diri? Menurut saya ini merupakan slide yang menjadi jawaban atau solusi dari permasalahan yang Dianta telah sampaikan kepada saya, karena menurut saya hal itu dapat terjadi, kasus-kasus malu bertanya dapat terjadi karena kurang rasa percaya diri, sehingga apa yang menjadi solusinya ya harus membangun rasa percaya diri itu. Ya, ini adalah beberapa caranya. Yang pertama, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, di mana kita punya hak dasar untuk hidup, hak dasar untuk berpendapat, sehingga kita tidak perlu takut atau tidak perlu ragu untuk mengemukakan apa yang menjadi pendapat kita, apa yang menjadi pertanyaan kita pada saat pembelajaran. Yang kedua, menemukan keunggulan diri dan kemudian mengembangkannya dengan sungguh-sungguh. Seperti yang saya bilang tadi, kita dapat yakin pada diri kita sendiri saat kita tahu kalau kita mampu di bidang tersebut. Sehingga sebelum kita membangun rasa percaya diri, temukan dulu apa yang menjadi keunggulan diri kita. Kemudian kembangkan sehingga rasa percaya diri tersebut dapat langsung terbangun dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga, menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak yang mampu dilakukan. Karena seperti yang kita tahu, semakin banyak informasi yang kita tahu, semakin banyak pengetahuan yang kita terima, maka kita akan lebih yakin lagi untuk menyampaikan sesuatu, untuk berpendapat, dan lain-lain. Nah, yang keempat, dapat berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan dan kekurangan. Karena kita tahu, saat kita dapat berpikir realistis bahwa setiap manusia punya lebih dan kurang, maka kita tidak akan banyak takut salah, karena kebanyakan juga, seperti yang Anda katakan tadi, kasus-kasus malu bertanya tersebut karena takut, ini benar atau tidak. Nah, saat kita sadar kalau semua orang punya keunggulan dan kelemahan, kita tidak akan takut karena salah itu manusiawi. Kemudian dapat berpikir asertif, tapi juga mampu menegakkan, dia berpikir asertif untuk dapat tulus pada orang, mengakui hak orang lain, tetapi juga mampu menegakkan hak dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa nonverbal. Menurut saya ini merupakan hal yang sangat membantu, karena pada saat kita bertanya, pertanyaan kita akan lebih lugas, akan tersampai dengan baik apa yang menjadi pertanyaan kita saat kita menggunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal. Itulah kenapa saat kita masih kurang percaya diri atas pertanyaan kita, cobalah untuk menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat agar pertanyaan kita dapat terdeliver, terkirim, tersampaikan dengan baik. Nah, menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah penjelasan saya cukup membantu? Baik, Kak. Terima kasih atas penjelasannya, sangat membantu sekali. Dan penjelasan Kakak tadi akan coba saya aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih sekali lagi karena dengan penjelasan Kakak tadi saya lebih
percaya diri dan juga termotivasi untuk tidak malu lagi bertanya kepada dosen tentunya. Terima kasih sekali lagi karena Kakak telah memberikan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih. Oke, baik. Saya juga secara tidak langsung ingin berterima kasih karena sudah mau menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran dalam diri Dianta. Kalau gitu, saya akan tutup pertemuan kita pada saat ini. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi.